Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rani Saputri. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, NPM 2254 23902. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informatika yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khatimah, Sarjana Komunikasi, Magister Teknik Informatika. Kemudian yang akan saya bahas adalah tentang istilah-istilah yang ada di dalam peternakan. Ada apa aja sih? Kemudian fun fact apa aja yang perlu kita ketahui untuk mengetahui dasar-dasar peternakan. Sebenarnya cukup banyak informasi tentang peternakan yang ada di dalam artikel-artikel ini pun yang saya bahas dalam video ini adalah rangkuman dari berbagai artikel yang saya dapatkan dari research Google. Tapi kalau untuk pembahasan di Google itu di YouTube, mohon maaf, di YouTube itu masih kurang memuaskan bagi saya pribadi, dan terutama apalagi kita nih di Indonesia adalah negara agraris di mana potensi peluang untuk membuka pertanian atau peternakan itu harusnya pembahasannya yang terdepan atau yang diutamakan. Terus kenapa juga saya bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa ya di Indonesia itu masih sering impor hasil pertanian dan hasil peternakan, kayak hasil beras, kemudian buah-buahan, sayuran kita masih sering impor dari luar negeri, dan dari dalam negeri kadang suka diekspor ke luar negeri. Jadi kayak tidak ada keseimbangan dalam pertanian maupun peternakan. Seperti contohnya kalau dalam peternakan adalah ketika mendekati hari raya, kita sering kekurangan daging, sering impor. Nah, itu adalah PR kita bersama, teman-teman, sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda. Jika ada teman-teman yang menonton masih usia produktif atau masih usia mahasiswa, pelajar, itu adalah PR kita bersama. Kenapa di Indonesia pertanian dan peternakan itu masih belum maju dan sedikitnya informasi mengenai hal-hal tersebut. So, here we go. Kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di peternakan. Apa sih yang ada di peternakan istilahnya? Yang pasti kita nggak asing lagi apa itu peternakan ya. Apa sih sebenarnya peternakan? Peternakan itu adalah tempat untuk mengembangbiakan, memuliakan atau menjaga kesehatan, memelihara dari hewan ternak untuk diambil hasil manfaatnya dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemiliknya atau peternaknya. Nah, jadi kita tahu kan ada dua lagi istilah, yaitu ternak sama peternakan. Nah, ternak itu adalah hewan yang didomestikasikan untuk diambil hasil manfaatnya seperti daging, susu, telur, dari kotoran sampai tulang bahkan sering kita manfaatkan. Tapi teman-teman jangan sampai berlebihan, karena apa yang berlebihan itu tidak akan baik. Kalau zaman dahulu, ternak itu sering disebut raja kaya. Kenapa nih disebut raja kaya? Karena zaman dahulu kan orang-orang belum kenal tuh adanya bank, investasi atau segala macamnya. Nah, dahulu orang-orang menginvestasikan atau menabung uangnya itu adalah di dalam ternak. Jadi ketika mereka membutuhkan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka menjual hewan ternak tersebut atau mereka masak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan apa sih domestikasi hewan? Nah, domestikasi hewan itu adalah menjinakkan hewan liar untuk diambil hasil manfaatnya gitu. Kalau dahulu kan ayam itu masih bisa terbang, ayam hutan, kemudian didomestikasikan menjadi ayam sekarang. Ayam sekarang itu tidak lagi bisa terbang karena fisiologinya sudah berubah dan ketahanan ekosistemnya itu tidak seperti dahulu, adaptasinya juga berbeda. Maka dari itu, ayam yang kita kenal sekarang adalah hasil domestikasi dari hewan ayam hutan yang bisa terbang. Kemudian ada juga kambing yang sekarang kita lihat, itu adalah domestikasi dari kambing gunung. Kemudian selanjutnya adalah beternak. Apa sih beternak? Beternak itu adalah kegiatan dalam memuliakan, mengembangbiakan, kemudian memelihara untuk mengambil manfaat dari hewan ternak. Kemudian apa itu peternak? Peternak adalah orang yang bekerja atau mata pencariannya bersumber dari peternakan, seperti pengusaha peternakan maupun buruh peternakan. Kemudian apa sih ilmu peternakan? Ilmu peternakan adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu untuk mengambil manfaat dari hewan ternak seperti pemeliharaannya. Jadi yang dimuliakan itu bukan hanya manusia tapi juga hewan ternak supaya mereka bisa terus ada dan baik dan bisa diambil hasil manfaatnya yang baik.
Kemudian, apa itu industri peternakan? Industri peternakan adalah usaha dalam bidang peternakan yang mengusahakan bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan profit dari selisih jumlah pakan yang mereka keluarkan dengan penjualan dari hewan ternak tersebut. Kemudian kesimpulannya adalah peternakan itu adalah tempat terjadinya kegiatan berkembang biaknya ternak. Ternak itu adalah hewannya yang sudah didomestikasi. Kemudian beternak itu adalah kegiatannya. Kemudian peternak adalah orang yang melakukan kegiatan peternakan. Kemudian ilmu peternakan adalah apa-apa yang dilakukan atau info teknologi untuk mengembangkan ternak. Kemudian ada industri peternakan adalah usaha untuk pengembangan ternak dan pendistribusiannya. Di sini teman-teman sudah paham dengan istilah-istilah yang Ranis jelaskan sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada istilah-istilah yang masih asing, itu bisa di komen untuk nanti dibahas di video selanjutnya, di artikel selanjutnya yang akan Ranis posting. Dan itu pun nanti akan Ranis kaji langsung dengan dosen-dosen karena Ranis kan berasal dari jurusan nutrisi dan teknologi pakan ternak. Jadi nanti Ranis akan berdiskusi dengan dosen Ranis dan mencari artikel-artikel terkait. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian fun fact peternakan. Fun fact peternakan yang pertama adalah karakteristik skala usaha peternakan. Sebelumnya kita akan membahas apa itu karakteristik. Karakteristik adalah ciri atau fitur atau tanda untuk mengidentifikasi suatu hal dengan yang lainnya. Itu apa sih bedanya satu dengan yang lain? Kemudian skala usaha adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola atau mengembangkan usahanya. Nah, kemajuan atau pengelolaan ini dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas karyawannya, kemudian profit yang didapatkan dalam satu periode akuntansi. Kemudian peternakan yang ada di Indonesia itu bisa dibedakan berdasarkan ukuran maupun skala usahanya yang dilihat dari profitnya. Kemudian yang pertama kita akan bahas tentang berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran, peternakan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu peternakan besar, peternakan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan besar itu hewannya apa aja sih? Hewan yang dipelihara dalam peternakan besar adalah sapi, kuda, kerbau, kambing. Nah, kambing ini dia ada yang besar yang dia dipeliharanya tidak bisa menyentuh tanah, jadi dia tempatnya tinggi dan itu diambil hasil manfaat berupa tenaga. Cuman kalau sekarang itu sudah jarang karena sekarang pertanian sudah menggunakan hand traktor. Kemudian ada ya mobil yang sering kita lihat di jalan yang warnanya biru dan di belakangnya seperti membawa simbal. Nah, seperti itu pertanian kita yang menggunakan teknologinya sudah tinggi, jadi tidak menggunakan tenaga hewan. Kemudian peternakan kecil. Peternakan kecil ini hewan yang dipelihara adalah kelinci, babi, domba. Nah, domba dan kambing itu beda loh teman-teman. Dia dari segi tubuhnya itu strukturnya berbeda. Cuman ketika kita masuk ke sebuah tempat makan atau restoran, mereka akan mengatakan bahwasanya daging tersebut adalah daging kambing, padahal yang sering kita makan itu adalah daging domba. Kemudian adalah peternakan unggas. Peternakan unggas adalah hewan-hewan yang dipelihara itu adalah hewan-hewan berbulu. Unggas itu adalah sebutan di dalam peternakan. Mereka tuh biasanya hewan-hewannya berupa ayam, bebek, angsa, burung puyuh. Dari banyaknya hewan ini sebenarnya masih banyak hewan-hewan yang belum diternakan. Nah, mereka itu hewan yang belum diternakan tapi memiliki daya jual seperti bisa menjadi bahan baku suatu industri, kemudian memiliki nilai ekonomis maupun ekonomis, itu disebut namanya satwa harapan. Kemudian skala usaha di dalam peternakan itu adalah ada skala usaha peternakan tradisional, dia usahanya itu masih tradisional, terus ciri-cirinya jumlah ternaknya sedikit, yang mengelola juga berasal dari keluarga peternak. Teknologi yang digunakan pun seadanya atau ala kadarnya karena profit yang didapatkan itu masih rendah.
ternak akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan dapur yang diperlukan oleh keluarga peternak. Kemudian ada namanya peternakan backyard atau peternakan yang dilakukan di lahan belakang rumah yang dimanfaatkan untuk tempat ternak. Nah, jumlah ternaknya itu mulai banyak dan beragam karena profit yang diambil itu juga sudah mulai banyak karena dia mulai dimasukkan ke dalam usaha sampingan, sehingga meskipun belum dibutuhkan, dia akan didistribusikan hewan ternaknya untuk menjadi suatu pekerjaan, dan tenaga pekerjanya itu bisa berasal dari keluarga peternak dan orang-orang terdekat peternakan. Kemudian yang terakhir adalah peternakan modern. Peternakan modern ini yang sering kita lihat sekarang seperti Java itu atau perusahaan Sonais itu kan mereka produknya itu berasal dari hewan ya, hewan ternak seperti ayam, sapi, ikan. Jadi mereka itu disebut industri. Jadi peternakan modern ini adalah peternakan yang dikelola oleh industri atau perusahaan untuk menghasilkan profit yang tinggi. Dan teknologi yang digunakan pun sudah tinggi karena berasal dari orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Kemudian jumlah karyawannya pun sudah banyak. Kita berbeda dengan peternakan backyard maupun peternakan tradisional. Sekian teman-teman, mungkin kalau misalnya ada banyak kurang paham, Radis mohon maaf, dan teman-teman bisa komen apa yang harus Radis perbaiki ke depannya dan apa yang akan kita bahas ke depannya. Oke, terima kasih. Tabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman.